Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Saudara-saudara, masuk pada pertemuan ke berapa ini? Tiga lah ya. Tapi di pertemuan ini saya ingin ingin memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang materi dasar terkait dengan demokrasi. Mata kuliah kita kan mata kuliah Islam dan demokrasi. Jadi semoga sebelum masuk ke pembahasan Islam dan demokrasi, nanti kita dalami dulu apa itu demokrasi beserta ruang lingkupnya, ya. Baik. Sebentar saya share screen dulu. Ini penting, kita harus mengetahui dasar definisi demokrasi, ruang lingkup, macam-macam dan ininya, dan sistem atau prinsip sebelum kita nanti menghubungkan pembahasan demokrasi ini dengan Islam atau pemikiran Islam tentang hubungan Islam dan demokrasi itu sendiri, ya. Apakah suara di luar saya kedengaran oleh kalian? Yang ribut ini? Enggak ya? Sedikit, Pak. Ya, di sini sedikit. Ada keributan mahasiswa ini. Mahasiswa S2 nih. Baik, kita mulai dari demokrasi. Jadi saya harap pengertian-pengertian ini bisa Anda ingat selalu dan ini bisa menjadi perspektif awal ketika kita mempelajari tentang demokrasi, khususnya nanti Islam dan demokrasi. Jadi demokrasi itu seperti yang sudah disampaikan minggu kemarin, ya, merupakan bahasa yang berasal dari Yunani, ya, terdiri dari demos dan kratos. Demos itu masyarakat atau rakyat, kratos itu kedaulatan atau kekuasaan. Dari definisi etimologi itu sudah kita bayangkan bahwa demokrasi itu adalah suatu negara di mana sistem pemerintahannya itu, sistem pemerintahan dalam suatu negara itu menempatkan rakyat sebagai penentu, pemegang kedaulatan atau kekuasaan. Oleh karena itu ada juga yang mengatakan bahwa demokrasi itu pemerintahan atau kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan ini penting, ini harus kita tanamkan, ini fondasi pengertian atau pengertian yang fondasional dari demokrasi, ya. Jadi dari segi etimologi ini itu sudah langsung menjadi penciri kalau ada negara di mana rakyatnya tertindas, tidak memiliki kedaulatan, tidak menentukan nasibnya, tidak ikut menentukan nasib negara, bangsanya, dan rakyat itu selalu ditekan, intimidasi, maka itu sudah merupakan kondisi yang merupakan kebalikan dari demokrasi. Nah, itu aplikasi dari pemahaman terhadap definisi demokrasi dari segi etimologi itu seperti itu. Jadi sudah terbayang tuh, tidak dari segi etimologi, dari segi bahasa aja, demokrasi itu memang mensyaratkan adanya partisipasi, adanya kekuasaan, adanya kewenangan, adanya pemberian hak kepada rakyat. Itu dari segi etimologinya seperti itu. Oke ya, jadi kedaulatan atau kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita lanjut ke definisi demokrasi dari segi istilah. Nah, itu silakan langsung di-admit, baik itu Afsah maupun Sofian Hadi, itu ada yang masuk. Baik Pak, sudah Pak. Nah,
Ya, oke. Nah, oleh Sidney Hook ya, ini pertama kali. Jadi demokrasi dari segi istilah itu pernah disampaikan oleh Sidney Hook. Ya. Sidney Hook ini lebih menekankan kepada pembuatan keputusan oleh pemerintah itu yang dilakukan oleh rakyat, lebih seperti itu, lebih menekankan kepada pembuatan keputusan ya yang berdasarkan kesepakatan mayoritas rakyat. Ini penekanannya. Kalau definisi itu sudah Anda lihat di layar itu, tentu pemerintahan di mana keputusan pemerintah itu, khususnya keputusan yang penting strategis, itu didasarkan pada kesepakatan mayoritas. Ya, itu demokrasi menurut Sidney Hook. Jadi sekali lagi Sidney Hook lebih menekankan kepada pembuatan keputusan penting di negara itu didasarkan pada kesepakatan orang banyak. Kemudian menurut Philip Smither dan Terry Lynn Carroll ya, dia lebih menekankan pada adanya pertanggungjawaban atas kebijakan yang dibuat oleh siapa penguasa di situ. Jadi misalnya suatu negara itu ingin disebut sebagai negara demokratis, ya, maka penguasa di situ harus di negara itu harus ada mekanisme ya di mana pemerintah itu dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah mereka buat. Tentu saja kebijakan ini menyangkut kebijakan publik ya yang melibatkan hajat hidup orang banyak. Nah, ini penekanan Philip Smither dan Terry Lynn Carroll ya. Jadi kalau Anda baca secara fullnya tadi demokrasi itu sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang mereka buat ya di wilayah publik, yang melakukan permintaan pertanggungjawaban itu dilakukan oleh warga negara. Melalui apa? Melalui perwakilan. Nah, nanti ada penjelasan lebih lengkapnya. Baik, kemudian ini oleh Henry B. Mayo ya. Jadi Henry B. Mayo itu lebih menekankan kepada kebijakan umum atas dasar mayoritas wakil-wakil rakyat. Ya. Jadi rakyat itu kan memiliki perwakilan. Kalau kita ini kan di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi sistem politik di mana kebijakan umum itu dibuat atas dasar mayoritas perwakilan rakyat, ya, atas kesepakatan mayoritas wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat itu berasal dari mana? Pemilihan-pemilihan yang dilakukan oleh rakyat tentunya ya, yang melibatkan rakyat ketika terjadi pemungutan suara, gitu. Nah, inilah, oke, saya taruh di bawah. Oke, berikutnya. Ya. Nah, dari beberapa definisi tadi, baik itu etimologi maupun terminologi, maka ada penciri bagi negara yang melaksanakan demokrasi itu. Jadi praktek-praktek yang menunjukkan sebuah negara itu menjalankan sistem pemerintahannya secara demokratis, itu memiliki ciri-ciri yang sudah Anda lihat di layar itu ya. Pertama, menyelesaikan perselisihan itu, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan melembaga. Melembaga di sini ada lembaga yang diberi mandat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam negara tersebut. Kemudian menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai tanpa gejolak. Jadi kalau terjadi perubahan, misalnya perubahan pemerintahan, jadi peralihan kekuasaan, itu dilakukan secara damai tanpa gejolak. Kalau kita kan ada pemilu ya, setiap 5 tahun kita ada pemilu. Itu menentukan siapa sebetulnya pemimpin
atau presiden di negara ini dilakukan secara damai tanpa gejolak. Kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan pemungutan suara, dugaan-dugaan kecurangan dan sebagainya, itu ada lembaga yang menyelesaikan. Baik itu mulai dari Bawaslu sampai nanti KPU. Nah, seperti itu. Kemudian adanya ini pergantian kepemimpinan secara teratur. Ini penting ya. Jadi kalau ada negara yang pemimpinnya nggak pernah ganti itu sampai ratusan tahun, nggak sampai ya, sampai puluhan tahun lah, itu berarti negara itu tidak demokratis, ya. Bisa jadi itu negara otoriter, ya, absolut, monarki absolut, seperti zaman kerajaan itu. Kerajaan itu bagaimana? Diganti kalau rajanya wafat. Itu pun nanti digantikan ke anaknya. Kalau anaknya nanti wafat, digantikan ke cucunya lagi. Jadi itu monarki absolut, sistem kerajaan. Ya, tapi kalau demokrasi nggak seperti itu. Jadi ada pergantian kepemimpinan secara teratur. Kalau kita 5 tahun sekali. Kemudian, jadi adanya ini nih, meminimalisir terjadinya kekerasan. Kalau negara sudah mencerminkan negara demokratis itu, di situ jarang terjadi kekerasan. Jadi pemerintah, pimpinan, penguasa di situ dapat menekan terjadinya kekerasan yang bisa menimpa warganya, menimpa rakyatnya, menimpa minoritas dan sebagainya. Jadi Indonesia ini sebenarnya dalam konteks ini masih sangat demokratis ya, dibanding kita kalau nengok ke mana kemarin Myanmar dan sebagainya ya. Di sini kan banyak, sangat beragam di sini, baik dari suku, agama, ras dan sebagainya. Tapi di mute aja dulu, di mute. Pak, ada suara, Pak. Oke, ter-unmute sendiri ya. Kemudian menganggap suatu kewajaran terhadap heterogenitas, jadi keragaman, pluralitas. Jadi pluralitas itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sunatullah itu, udah natural itu, hukum alam. Jadi negara yang demokratis, ya, negara yang menjalankan sistem pemerintahannya secara demokrasi, mereka harus mengakomodir perbedaan ini, ya. Tidak boleh kemudian melakukan penyeragaman. Ya biarkan aja, karena perbedaan itu merupakan potensi yang baik untuk perkembangan kemajuan negara. Kemudian menjamin tegaknya keadilan. Ya, jadi demokrasi harus menjunjung tinggi keadilan. Nah, saya rasa nanti di ini aja, boleh Anda catat di mana yang akan didiskusikan nantinya. Ini saya jalan terus dulu. Nah, apa saja sebenarnya unsur yang dapat menegakkan demokrasi itu? Pertama, hukum. Oleh karena itu, negara yang mengaku dirinya sebagai negara demokratis itu harus menegakkan hukum. Maka disebut sebagai negara hukum. Ada hukum yang dipedomani, ya, untuk memutuskan persoalan-persoalan. Ya. Nah, hukum tadi itu harus memberikan perlindungan kepada seluruh warganya, seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Ya, jadi coba yang belum tampil videonya tuh ditampil. Saya nggak mau itu kuliah kayak gitu. Nah, oke. Jadi untuk menjamin bahwa Anda memang ikut perkuliahan, ya. Ya, jadi karena negara hukum, ya, karena yang dipersyaratkan untuk negara yang ingin menjadi negara demokratis itu adalah negara hukum, maka harus ada hukum di dalamnya yang bisa memberikan perlindungan bagi seluruh warganya. Ya. Jadi hukum itu harus adil tentunya ya, tidak pandang bulu, tidak kemudian menindas yang
menindas yang minoritas atau melindungi yang mayoritas. Tidak seperti itu. Ya, kadang-kadang hukum itu sering disebut orang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Harusnya nggak bisa seperti itu. Rakyat jelata bersalah ataupun pejabat bersalah, tetap di mata hukum harus memperoleh status hukum, perlakuan hukum yang sama. Kemudian ini unsur penegak demokrasi yang kedua adalah masyarakat civil society. Ya. Apa civil society ini? Masyarakat yang berperadaban. Apa maksudnya? Bebas dari tekanan, bebas dari intimidasi penguasa. Ya. Jadi masyarakat yang bisa menentukan nasibnya secara mandiri, tanpa ditekan, tanpa diintimidasi oleh negara. Ya. Kemudian infrastruktur politik, ya, dalam hal ini yang dimaksud adalah adanya partai politik. Nah, jadi partai politik itu harus ada untuk bisa disebut sebagai negara demokratis. Ya. Karena partai politik itu merupakan saluran di mana rakyat dapat menyalurkan aspirasinya secara baik dan bisa ditampung secara proporsional. Baik, kemudian, nah ini udah masuk ke macam-macam demokrasi kita. Pertama saya sampaikan macam-macam demokrasi berdasarkan ideologi. Ya. Jadi ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Penekanan pada demokrasi konstitusional ini adalah kekuasaan pemerintahannya itu terbatas dan tidak sewenang-wenang terhadap warganya. Nah, itu ya, berdasarkan ideologi. Jadi ada demokrasi konstitusional tadi itu ya, hukum, ya, ada undang-undang di situ. Jadi undang-undang yang ada di negara itu mengatur seluruh elemen yang ada di dalam negara, mulai dari pemerintah itu sendiri, mulai dari perwakilan rakyat, dewan, organisasi kemasyarakatan sampai ke masyarakat. Itu ada konstitusi yang mengaturnya. Apakah suara saya putus-putus? Enggak ya? Sedikit, Pak. Oke, ya, sedikit. Ini udah normal ya. Oke. Jadi di dalam demokrasi konstitusional itu, undang-undang itu membatasi atau menghindarkan siapapun dari berbuat sewenang-wenang. Itu adanya konstitusi seperti itu. Kalau kita kan ada Undang-Undang Dasar 1945, nanti diperkuat lagi turunannya, baik itu peraturan pemerintah sampai ke tingkat menteri, sampai ke tingkat macam-macam di bawahnya, lembaga dan sebagainya. Ya. Baik, kemudian demokrasi rakyat. Nah, itu ya. Jadi demokrasi rakyat itu khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Ya. Ya. Jadi demokrasi rakyat itu mencita-citakan kehidupan tanpa kelas, ya, tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Ya. Jadi kan biasanya di masyarakat ini kan ada kelas-kelas ya. Kalau dulu di peristilahan di Jawa itu kan ada Brahma, kemudian kelas Brahma, kelas Waisa, kelas Sudra dan sebagainya. Ya. Di negara-negara tertentu itu kelas-kelas itu ada, kelas borjuis, kelas proletar, kan seperti itu. Kalau borjuis itu ya pemilik modal, orang-orang yang kaya itu. Kalau proletar itu adalah kelas masyarakat bawah. Jadi demokrasi rakyat itu menciptakan kehidupan tanpa kelas, ya, tanpa kelas sosial seperti itu, dan tanpa kepemilikan pribadi. Ingat nih, di negara-negara tertentu, termasuk di Indonesia, ada satu orang yang sering disebut, saya sering dengar ada satu orang pengusaha yang memiliki ribuan hektar tanah di Indonesia itu masuk yang seperti ini, masuk yang menjadi sasaran protes dari orang-orang yang menginginkan tanpa adanya
kelas sosial dan tanpa adanya kepemilikan pribadi, ya. Tapi ini nanti menjadi debatable keinginan seperti ini, karena dalam kenyataannya tidak mungkin ya. Tetap yang namanya kepemilikan pribadi itu harus diakui. Nah, ini negara-negara komunis ya, seperti ini biasanya. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi, ya. Semuanya menjadi milik bersama. Nanti kita bahas lagi. Makanya di sini ada disebut Marxisme dan komunisme. Jadi, kemudian demokrasi dari segi penyaluran kehendak rakyatnya. Ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kalau langsung itu masyarakat memberikan aspirasinya secara langsung, ikut rapat dia dengan pemerintah, dengan pimpinan, ya, dengan pejabat, ya. Tetapi itu bisa terlaksana manakala jumlah masyarakat yang ada di negara itu masih kecil, penduduknya sedikit, tidak ada kendala di dalam penyampaian aspirasi secara langsung, gitu ya. Nah, tetapi untuk masyarakat, untuk negara yang masyarakatnya sudah berkembang, ya, apa namanya, geografisnya juga, maksud saya dari segi wilayahnya sangat luas, itu nggak bisa demokrasi secara langsung, harus pakai perwakilan. Dalam konteks ini Indonesia termasuk yang ini. Dalam konteks penyaluran kehendak rakyatnya, Indonesia itu termasuk demokrasi perwakilan, ya. Demokrasi representatif. Kenapa? Karena sudah dibuat badan-badan perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di parlemen itu, ya. Kemudian Dewan Perwakilan Demokrasi itu demokrasi dari apa tadi? Dari aspek dari cara penyaluran kehendak rakyat. Yang ketiga itu perwakilan sistem referendum, ya. Jadi ini merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam parlemen, ya. Tetapi parlemen itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Nah ini, jadi ini kita memilih anggota dewan, tetapi anggota parlemen itu diawasi, dikontrol, ya, oleh pengaruh rakyat, dan rakyat bisa menentukan kebijakan untuk itu referendum namanya. Nah, macam-macam demokrasi dari titik perhatiannya, ya, demokrasi formal, liberal, model barat, ya, menjunjung tinggi persamaan dalam politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Kemudian demokrasi yang material itu menitik beratkan pada upaya penghilangan perbedaan di dalam bidang-bidang ekonomi. Nah, ini yang penting, saya ingin menyampaikan ini, karena saya rasa ini nanti yang banyak kita cari korelasinya dengan pemikiran Islam, ya. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal. Sekali lagi, kalau sebuah negara ingin diakui sebagai negara demokratis, maka ini dia, ada pertama, ada pembagian kekuasaan, trias politika, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif, atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak boleh kemudian pemerintah itu atau presiden itu memegang tiga kekuasaan ini. Ya, dia sebagai eksekutif, dia juga sebagai legislatif, dia juga yudikatif. Nggak bisa, harus dibagi. Kalau kekuasaan itu berada dalam satu orang atau satu fungsi, ya, maka itu akan memancing terjadinya otoritarianisme, ya, dan absolutisme kekuasaan. Kemudian adanya pemilihan umum yang bebas, saya rasa Anda sudah tahu semua pemilu. Kemudian manajemen yang terbuka, jadi lembaga-lembaga pemerintah itu harus menerapkan manajemen terbuka untuk masyarakat, untuk bisa diakses oleh seluruh
warga negara. Adanya kebebasan individu, individu harus bebas menentukan nasibnya sendiri, bebas untuk bekerja, bebas untuk menempuh studi, ya, bebas untuk bekerja. Nah, seperti itu, bebas itu pada hal-hal yang positif. Kemudian peradilan yang bebas, ya, peradilan yang bebas itu peradilan yang tidak ditekan oleh penguasa, ya, sehingga dia bisa menghasilkan produk-produk hukum yang adil. Kemudian pengakuan hak minoritas. Jadi minoritas itu harus diakui dan dilindungi. Tidak ada minoritas itu yang diintimidasi. Ya. Kita memang betul mayoritas Muslim di Indonesia, tapi alhamdulillah minoritas tetap terlindungi dengan baik. Ya. Kemudian pemerintahan yang berdasarkan hukum harus itu. Tadi sudah disebut di awal adanya konstitusi, adanya hukum, karena kita ini adalah negara hukum. Ya. Tidak boleh main hakim sendiri. Adanya supremasi hukum. Hukum itu yang tertinggi di sini, di negara demokrasi itu. Hukum itu yang tertinggi, bukan intimidasi, bukan tekanan dari penguasa, bukan karena orang itu orang kaya, bukan karena orang itu memiliki fasilitas macam-macam, keistimewaan gitu. Bukan itu, tapi semuanya diputuskan berdasarkan hukum. Ya. Jadi sekali lagi hukum tuh yang tertinggi di negara-negara demokratis. Ya. Apapun diselesaikan secara hukum. Ya. Kemudian pers yang bebas, jadi media yang bebas. Ini positif ya, media yang positif. Jadi media tuh punya kebebasan untuk memberikan dan menyampaikan informasi yang benar, gitu, tentang apapun. Misalnya di sana ada ribuan petani tidak bisa makan. Ya, kenapa? Karena pertaniannya terkena hama, penghasilan pertaniannya anjlok, anaknya harus sekolah dan sebagainya. Maka media harus menyampaikan itu secara jujur, secara terbuka, ya, secara bebas. Ya, tidak kemudian ditekan, lah kamu jangan nyampaikan itu, karena itu bisa merusak nama orang-orang tertentu, nama jabatan tertentu, nama kementerian tertentu, nggak bisa. Ya. Jadi harus disampaikan. Jadi pers yang bebas tuh, itu media harus mampu memberitakan apapun itu secara bebas tanpa intimidasi, tetapi harus yang positif gitu. Tidak memprovokasi, tidak mengadu domba, seperti itu. Kemudian partai politik yang banyak, ya beberapa bahasanya, lebih dari 2 lah seperti itu. Ini kalau di suatu negara itu ada satu partai politik, maka itu ada otoritarianisme di situ, ada absolutisme kekuasaan. Makanya banyaknya partai itu untuk menjamin banyaknya kontrol, ya, bahwa pemerintah itu harus dikontrol, pemerintah itu harus dibikin balance, imbang. Ada suara-suara yang minor, suara-suara yang tidak enak didengar, itu memang ciri-ciri demokratis yang harus, ciri-ciri demokrasi yang harus diakomodir gitu. Itu seperti itu. Ya, termasuk di partai politik itu kan seperti itu. Partai politik kan di Indonesia ini sering ada di mana-mana ya, bukan hanya di Indonesia. Ada partai yang oposisi, ada partai pemerintah. Sebetulnya itu masih diperdebatkan. Kalau oposisi itu dia tidak jelek, tidak buruk oposisi itu, malah harus ada oposisi. Oposisi itu untuk mengingatkan pemerintah bahwa misalnya begini, wahai pemerintah, ini kebijakan Anda ini kurang tepat sehingga bisa merugikan dan bisa mengorbankan rakyat. Itu partai oposisi harus ngomong seperti itu. Kalau partai pemerintah kan kadang-kadang takut mau ngomongnya, takut nanti tidak dikasih jabatan dan sebagainya. Tapi disitulah peran-peran partai oposisi untuk menyuarakan itu tadi, hal-hal yang objektif. Ya, nah ini prinsip demokrasi yang berlaku universal. Nah, saudara-saudara, saya rasa itu pembahasan pada sore hari ini.
saya berharap sekali lagi pembahasan ini bisa memberikan konsep yang sangat fundamental tentang demokrasi. Minggu depan, insya Allah kita akan masuk ke hubungan Islam dan demokrasi. Ya, jadi ini pertemuan untuk penguatan definisi demokrasi beserta sistem, prinsip, macam-macamnya tadi. Baik, saya rasa cukup. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Izin Pak. Ya, silakan. Mengenai konsep-konsep, bukan konsep Pak. Itu kok. Mengenai itu Pak, yang terakhir, poin terakhir, mengenai hal-hal apa saja yang harus ada dalam negara demokrasi itu Pak, diantaranya beberapa partai politik kan Pak? Ya, ya. Nah itu apakah di dalam Islam juga dianjurkan Pak? Apa konsep demokrasi itu adanya beberapa partai politik gitu Pak? Iya, iya. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa persyaratan harus ada beberapa partai di negara yang ingin disebut sebagai negara demokratis, ya, itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, misalnya gini, partai politik, adanya partai itu kan bukti adanya orang bersarikat, berkumpul, dan merumuskan visi dan misi bersama, ya, merumuskan tujuannya, ya. Nah itu berarti itu simbol, atau maksud saya gini, itu cerminan dari masyarakat itu bermusyawarah, berkumpul, bersarikat, bermusyawarah. Nah sementara Islam itu sangat menganjurkan adanya permusyawaratan. Saya nggak hafal, mungkin ada di antara Anda yang hafal, saya hanya hafal potongan ayatnya gini, wa amruhum syura bainahum. Nah, coba yang hafiz, yang hafal Quran tuh, itu kira-kira surat apa itu? Ya, nama Quran sendiri ada nama ayat, maksud saya nama surat ya, ada surat Asy-Syura ya. 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 Jadi di dalam Al-Quran tuh ada wa amruhum syura bainahum. Kira-kira begini, kalau kamu ada masalah, permasalahan sekitar kamu, maka bermusyawarahlah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini fondasi teologis yang diberikan oleh Islam. Selanjutnya praktek terhadap permusyawaratan itu tentu saja diserahkan kepada masyarakat, kepada orang. Apakah praktek di dalam bermusyawarah itu membentuk organisasi kemasyarakatan, ormas, monggo. Membentuk LSM, silakan. Membentuk organisasi ekstra dan intra, monggo, ayo. Membentuk partai, silahkan. Nah, seperti ini. Jadi itu prakteknya gitu. Nggak usah jauh-jauh. Itu organisasi masjid itu kan ada itu organisasinya. Masjid itu. Bahkan ada Dewan Masjid Indonesia yang merupakan pusat perhimpunan masjid-masjid seluruh Indonesia misalnya, kepengurusannya, yang akan menyerap aspirasi dari pengurus masjid Indonesia. Sekali lagi itu merupakan cerminan dari musyawarah. Musyawarah itu diperintahkan oleh Al-Quran, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuannya sekali lagi tujuan kebaikan, bukan tujuan kemungkaran. Partai politik itu dia harus memiliki tujuan yang baik. Jadi sebelum resmi partai politik itu beroperasi, itu kan mendaftar. Lah untuk syarat mendaftar itu harus jelas tujuan, visi, misi, cita-cita yang ingin diperjuangkan itu harus jelas. Tapi kalau maksud jelas di sini adalah memang visi, misi dan tujuannya baik, konstruktif.
Tapi kalau tujuannya nggak baik itu pasti ditolak. Nggak akan diberi surat izin itu, surat izin untuk untuk beroperasi sebuah partai itu. Kalau udah surat izin tidak diberikan, berarti kan tidak sah kalau dia melaksanakan kegiatan-kegiatan politik dan bisa dibubarkan. Nah, seperti itu. Jadi Islam itu hanya menyediakan saya bilang tadi, fondasi teologisnya untuk kemudian prakteknya itu dikembalikan kepada orang-orang, dikembalikan kepada masyarakat, dikembalikan kepada rakyat. Ya. Nah, itu hal yang penting. Itu contoh nyata bahwa ini sebenarnya pembahasannya belum ke situ ya. Itu nanti akan melibatkan itu kalau kita bahas mata kuliah Islam dan demokrasi ini. Nah, ini masih dasar dulu tentang demokrasi. Silakan yang lain kalau ada. Pak Asdi, Pak, nanya, Pak. Ya, banyak baca ya. Banyak baca ya. Ya, Pak. Ya. Baik, Bapak rasa demikian ya. Bapak rasa cukup demikian. Kalau memang nggak ada yang mau tanyakan lagi, nanti silakan dibaca sendiri tentang demokrasi dan pelajari juga kaitan Islam dan demokrasi. Biar minggu depan tuh kuliahnya enak gitu, ada diskusinya gitu ya. Baik, terima kasih. Kurang lebih jam tamam. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. Ya.